sisi yang terbaiknya saja. Tidak ada sisi yang buruk. Kalau bisa ditutup, disegel mati ya. Orang bilang disegel, ditutup semua. Sehingga yang nampak itu apa? Perbuatan malaikat terang yang ada. Karena apa? Alkitab juga mencatat dan berkata bahwa setan-setan pun kenal sama yang namanya Yesus Kristus. Tapi apakah setan percaya? Tentu setan tidak percaya. Dia bisa mengatakan Yesus. Jadi kalau kita lihat biasa film ya, salib atau yang sebut nama Yesus Kristus itu tabu, setan-setan itu bisa takut. Tidak. Kalau itu disebutkan oleh orang yang tidak beriman atau tidak percaya kepada Tuhan, biar disebutkan juga beribu-ribu kali di depan setan. Setan bilang apa? Paulus aku kenal, Apolos aku tahu. Kamu ini siapa? Itu anak-anak Skewa itu ya. Apa yang terjadi? Mereka itu memberitakan, mereka mengusir setan dengan nama Tuhan loh. Tapi setan itu balik tanya kepada mereka, kamu siapa? Apolos aku tahu, Paulus aku kenal dia, aku kenal baik. Memang mereka hamba Tuhan yang baik. Kamu ini siapa? Apa yang terjadi kepada mereka? Waduh, bukan hanya lari, mereka didera, bahkan kalau mohon maaf di sini, mereka disetubuhi oleh setan-setan itu. Mereka dipermalukan, ditelanjangi sama setan. Padahal mereka mau ke Tuhan. Bayangkan itu anak-anak Skewa. Kita baca nanti di dalam Alkitab kalau sudah di rumah ya. Karena kita ada kesempatan untuk itu. Kalau cuma kenal saja dan nggak percaya, percuma juga. Sama halnya kalau saya cuma kenal saja, terus kami tidak melanjutkan hubungan kami, bagaimana bisa ada kepercayaan? Bagaimana bisa anak-anak yang cantik-cantik bisa dilahirkan? Kalau itu tidak ada kepercayaan satu dengan yang lainnya. Masalah kepercayaan bukan hanya terjadi di depan. Itu yang terjadi sama orang Kristen. Kita menganggap mindset kita bertemu Tuhan hanya di gereja. Begitu di luar gereja tidak ada Tuhan. Yang ada siapa? Mindset kita itu masalah kepercayaan. Kalau kita percaya sama Tuhan, harus kita yakin bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu akan melihat seluruh perbuatan kita. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan benjol juga, ya karena dia jatuh. Iya, sepandai-pandainya kita menyimpan sesuatu yang salah atau melanggar perintah Tuhan, sepandai-pandainya mungkin 1 minggu kita simpan, mungkin 1 bulan, tapi suatu saat pasti akan kelihatan. Pasti akan kelihatan kejelekan, karena kejelekan atau kejahatan itu kejijikan dari Tuhan. Dan Tuhan tidak suka itu. Bagaimana kita mau memadukan kalau kita sebagai orang yang percaya? Katanya, kalau kita sebagai orang percaya, lalu kita ada kejahatan yang kita lakukan. Kita ingin memadukan di dalam diri kita. Gak bisa ada 2 roh. Kalau kita sudah mempunyai Roh Kudus, ajaran daripada Tuhan, kita gak akan mungkin memiliki lagi roh-roh lain, apalagi roh setan. Sering orang bertanya, kalau orang yang sudah memiliki Roh Kudus, bagaimana itu dengan orang yang kerasukan? Bagaimana dengan orang Kristen yang kemasukan setan? Bagaimana dengan orang Kristen yang tidak sadarkan diri, kejang-kejang begitu? Padahal ini orang Kristen. Ya dipertanyakan lagi. Dan saya yakin orang itu gak punya Roh Kudus di dalam dirinya. Dan dia bukan orang percaya. Karena kalau dia orang percaya, dikatakan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Roh apa itu yang lebih besar? Yaitu Roh Kudus dari Allah, pencipta segalanya. Bagaimana mungkin roh yang kita miliki, roh yang sangat berkuasa, lebih besar daripada apapun, bisa dikalahkan oleh roh yang kecil? Tidak mungkin. Jadi kalau ditanyakan loh, gak usah bingung. Orang yang kemasukan atau kerasukan setan itu belum ada Roh Kudusnya. Biar dia orang Kristen, biar dia sudah dibaptis, biar dia gembala, biar dia penatua, biar lagi, biar dia majelis, biar lagi. Itu hanya jabatan saja. Jabatan itu kan hanya diberikan oleh manusia, bukan Tuhan yang berikan itu. Ya, karena Tuhan juga, ya memang Alkitab ada menulis ya, jabatan itu ada 5 ya, rasul-rasul, nabi-nabi,
pengajar-pengajar, gembala, dan juga guru-guru. Guru-guru yang terakhir. Rasul-rasul sama nabi-nabi ya itu sudah tidak ada sekarang. Yang ada itu ya pengajar ya, atau penginjil itu ya, penginjil itu. Penginjil itu dia gembala loh. Saya mau bilang, bukan penginjil itu yang pergi-pergi itu yang kita kenal dengan nama misionaris. Itu penginjil itu di atas. Dia nomor 3 itu. Setelah nabi-nabi, baru habis itu gembala. Bukan gembala lebih tinggi. Udah, dalam susunan atau struktur itu pastoral atau Alkitab ya, dalam susunan itu penginjil, pengajar-pengajar itu. Baru guru-guru yang terakhir itu. Jadi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu ajaran apa itu. Nah sekarang kita lihat banyak contoh-contoh ya, kalau mau dibilang contoh-contoh ajaran-ajaran sesat itu banyak sekali. Tapi kita nggak ada waktu ya. Mungkin beberapa kita melihat itu apa dan bagaimana cara kita menguji apakah ajaran ini dari Allah atau ajaran itu bukan dari Allah. Yang pertama, tanyakan kepada pengajar itu, atau tanyakan kepada gembalanya, atau tanyakan kepada siapapun yang mengabarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Tanyakan kepada dia, apakah dia mempercayai Allahnya orang Kristen itu Trinitas atau Tritunggal. Kalau dia bilang, bukan, sudah, itu ajaran lain. Karena orang Kristen sejatinya sebagai iman Kristen itu sudah harus mempercayai Allah Tritunggal. 3 pribadi tapi 1 hakikatnya. Itu sudah dikanonkan atau sudah ditetapkan. Ya, konsili ribuan tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang orang masih bingung, apakah orang Kristen memang punya 3 Allah? Ya, apakah orang Kristen mungkin punya? Ya nanti lain waktu mungkin kita bisa belajar masalah Tritunggal ya, karena itu punya studi khusus. Lalu juga ada, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 20, itu jelas ditulis bahwa ada nanti masa 1000 tahun damai, di mana iblis itu diikat atau dipenjarakan oleh Tuhan. Sedikit masa, yaitu 1000 tahun damai itu. Tapi ada orang Kristen ini mengaku Tuhan, gereja juga. Dia nggak percaya, nggak ada itu 1000 tahun damai. Terus yang ada di dalam kitab itu apa tulisan 1000 tahun damai? Wahyu pasal 20. Itu kan terjadi sekarang ini. Kalau ada kedamaian itu, dia nggak bisa. Yang dimaksud dalam Wahyu 20 itu pasal 20, damai itu sama sekali tidak ada kejahatan. Sekarang apakah sudah tidak ada kejahatan? Sudah tidak ada perang? Sudah tidak ada sesuatu yang kita anggap melanggar perintah Tuhan? Banyak kan? Berarti kan belum. Tapi mereka meyakini bahwa 1000 tahun damai itu nggak ada. Itu sudah terjadi sekarang ini. Itu sudah berlangsung sekarang ini. Tapi kan setan masih bisa menggoda. Seperti ya sekarang ya, kalau dengar firman Tuhan, waduh, itu siapa yang ngomong itu singgung-singgung saya, bilang saya pemabuk, bilang saya perokok. Nah, siapa yang berbisik itu? Karena pada dasarnya manusia ini diciptakan segambar serupa dengan Allah. Artinya kebaikan Allah itu ada pada diri kita. Kalau ada bisikan yang jahat, bilang itu ngomong itu apa itu ngomong apa itu hanya menghakimi orang saja, gak usah didengar itu menyakitkan hati saja mendengar itu bisikan setan. Nah pertanyakan kepada diri kita, dari mana asal bisikan? Karena orang yang percaya menyukai firman Tuhan. Dia suka firman Tuhan, mau siang malam dia gak bosan, mau pagi mau sore dia suka firman Tuhan. Jangan kita disuruh baca firman Tuhan, baca 1 ayat, baru 1 kalimat, sudah mengantuk, gosok-gosok mata, ngantuk. Papa ngantuk papa, mama capek mama, belajar. Tapi coba kalau lihat HP, matanya langsung melotot,
buka lebar, mata bokar, tidak mengantuk. Itu bagaimana? Itu kan dari tiup-tiupan setan itu. Setan itu yang membujuk kamu sudah ngantuk, ngantuk aja. Ajaran itu benar. Itu mah kita dikatakan untuk mengujinya. Lalu ada orang lagi di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-10, coba kalau dibaca. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, ini lagi. Ayat ini jelas mengatakan bahwa neraka itu diperuntukkan untuk iblis, setan, dan para nabi-nabi palsunya dan pengikut-pengikutnya. Mereka disiksa siang dan malam di neraka itu. Tapi kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa saya pernah pergi ke neraka, lalu saya melihat bahwa di neraka setan-setan itu menyiksa manusia yang ada di sana. Wow! Di neraka setan itu bukan penguasa. Di neraka setan itu bukan jadi raja. Di neraka bukan setan itu jadi penyiksa. Dia nanti yang akan disiksa di sana. Bukan dia yang berkuasa di neraka. Ini juga ajaran yang salah, keliru. Kalau setan jadi penguasa neraka, berarti pengikut setan bisa senang dia hidup di neraka. Karena kalau mereka setia dengan setan yang sebagai raja di neraka, wah, bisa-bisa dia diangkat jadi jenderal, kolonel, ya kalau pangkat-pangkat sekarang ya. Ya setia sekali jadi tangan kanannya, ya. Kalau bisa kan, karena dia kan jadi raja dia bisa berbuat apa saja di neraka itu. Kalau setan jadi neraka, ya jadi raja di neraka sana. Ini ajaran yang salah, keliru. Kalau kita baca dengan baik sudah didengarkan tadi dalam Wahyu 20 pasal ayatnya yang ke-10 bahwa setan, iblis, para nabi-nabi palsu dan para pengikutnya itu disiksa sampai kapan? Siang malam. Waktunya kapan? Selama-lamanya. Itu nanti yang terjadi pada zaman akhir, bukan sekarang. Kalau saya katakan neraka sekarang itu belum open house. Kalau saya bilang ya, neraka itu belum dibuka sekarang. Kalau boleh saya katakan belum ada penghuninya neraka itu. Lalu kemana perginya orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Mereka pergi nanti ditempatkan di satu tempat yang di situ juga akan ada, belum dihukum, karena kalau kita baca dengan baik eskatologi ya, Wahyu itu, mereka belum dihukum, belum ada hukuman. Nanti akan ada satu penghukuman besar, yaitu dinamakan tahta putih, ya. Sesudah orang-orang rapture semua, ya, orang-orang percaya diangkat semua tiba-tiba itu dan bertemu dengan Tuhan yang datang dari atas awan-awan itu. Nah, di situ setelah selesai itu akan ada penghakiman besar, yaitu tahta putih. Bagi mereka yang tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan akan masuk langsung dengan setan-setan itu di dalam neraka itu. Jadi kalau dibilang sekarang ya belum ada. Mereka ada di satu tempat yang disediakan Tuhan. Dan juga untuk orang-orang yang percaya juga demikian. Mereka ada di Firdaus sekarang bagi mereka yang meninggal. Bukan ditempatkan, belum ada itu. Orang bilang surga bumi baru dan langit baru, belum ada. LBB itu kalau orang disingkat ya, langit baru, bumi baru. Belum ada. Nanti setelah bumi yang kita tinggali yang sekarang ini tempat kita berpijak hancur semua, hilang semua, nanti Tuhan akan menciptakan bumi dan langit yang baru. Kalau bumi yang sekarang dikatakan di dalam firman itu, ya sekarang ini masih ada air, yaitu air sungai, air laut. Tapi di bumi yang baru itu nggak ada lagi air lautnya, semua jadi daratan. Mungkin ada ya kalau diceritakan itu sungai-sungai yang kecil-kecil, tapi laut sudah tidak ada lagi. Baca dengan baik itu eskatologi, kitab Wahyu itu kitab yang sangat indah, bukan kitab yang mengerikan. Itu janji Tuhan kepada kita orang percaya. Ajaran banyak sekali ajaran. Itulah mengapa kita disuruh ingatkan
Uji. Karena banyak orang yang memakai kedok, memakai peribadatan untuk mencari keuntungan, menarik supaya orang-orang itu dengar, wah, saya pernah naik ke surga. Kalau saya bilang ini orang bodoh. Saya pernah naik ke surga, habis itu saya balik lagi. Kalau saya yang pergi ke surga, saya tidak mau balik lagi. Ngapain kita balik ke dunia? Tujuan kita kan hidup ini untuk bisa masuk ke surga. Kalau kita sudah bisa ke surga, terus kita mau kembali, berkeinginan kembali ke dunia, itu kan aneh. Aneh nggak? Loh, kita bisa hidup kekal loh kalau sudah bisa masuk di surga itu. Udah tidak mengalami kematian lagi. Loh, tapi kenapa bisa pulang balik? Itu memang kerohaniannya tinggi sekali kalau begitu. Kalau saya mungkin kerohanian saya tidak bisa setinggi itu. Ya? Coba kalau Yesus saja hanya satu kali jadi manusia, terus dia naik ke surga hanya sekali. Bayangkan kalau orang itu pulang balik siang malam, bisa sambil tidur dia balik berapa kali ke surga. Berarti dia sudah melebihi Tuhan Yesus itu. Bisa bolak-balik surga dan neraka. Ada travel kan? Kalau boleh tahu travel apa? Yesus saja satu kali datang ke dunia ini yang inkarnasi menjadi manusia, dan dia juga satu kali dia naik ke surga yang dilihat oleh orang-orang itu. Kalau ada orang bilang bolak-balik, dia sudah 2-3 kali dia pergi ke surga dan kunjungi neraka. Woi, dahsyat sekali berarti imannya. Kalau saya, minta maaf, saya nggak sampai iman saya sebesar itu. Dia itu sudah besar, lebih besar daripada Yesus Kristus kalau begitu, lebih dari satu kali, ya. Nah, itulah beberapa ajaran. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa Yesus itu kan hanya firman, hanya ciptaan. Mula-mulanya dia diciptakan, ya. Memang dia yang diciptakan. Kalau kita baca ya, ayat kesayangan kita ya, pengajaran tabernakel, Yohanes 1 ayat 1 itu. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Lalu di ayat 14 itu, firman itu telah menjadi manusia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 lagi, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tapi ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Dia bukan Allah. Dia memang diciptakan dari awal segalanya. Dia ciptaan, dia bukan Allah. Ya, kalau yang kita kenal itu saksi Yehova itu.